penjajahan zaman now ya, Bren ya. Indonesia kan gabung tahun 94 silam ya. Ini dianggap lebih banyak merugikan negeri ini. Balik lagi di channel gua pastinya Mr. Kutil. Di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video Indonesia menang gugatan lawan WTO, tidak lagi tunduk dengan Barat. Indonesia menang lawan gugatan Uni Eropa di WTO, tolak diskriminasi sawit dan biofuel. Indonesia menangkan sengketa dagang akan diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit RI di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Dunia atau Dispute Settlement Body World Trade Organization garis miring DSBWTO. Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso menyampaikan pemerintah menyambut baik putusan panel WTO pada 10 Januari 2025 lalu pada sengketa dagang terkait kelapa sawit yang telah diperjuangkan beberapa tahun silam. Pemerintah Indonesia menyambut baik putusan panel WTO pada sengketa dagang sawit dengan Uni Eropa yang dikaitkan dengan isu perubahan iklim sebagai dasar agar Uni Eropa tidak sewenang-wenang dalam memperlakukan kebijakan yang diskriminatif, ujarnya dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat 17 Januari 2025. Yuk kita langsung tonton guys videonya, kira-kira seperti apa nih. Nah ini ada berita gembira. Berita apa Min? Jadi beritanya berita usut apa punya nih? usut ini Indonesia ini mengalahkan ya atau menang ya melawan Uni Eropa soal ekspor sawit. Jadi ini adalah penjajahan zaman now ya, dimana kita yang nanam ya, kita yang punya bahan baku gitu loh. Tapi doi sih ngatur. Siapa Min? Ya Uni Eropa yang ngatur perdagangan WTO itu yang ngatur. Padahal kita itu yang produksi ya sawit dari kita, dari tanah kita, dari petani-petani kita gitu. Tapi didiskriminasi oleh negara-negara barat. Apa enggak edan ya? Edan Min itu. Bener edan lah. Itu penjajahan zaman now, ya kan. Jadi Uni Eropa ini sangat-sangat keberatan ya terkait pembuatan B40, B50 ya, yang itu loh sawit yang akan dibuat untuk bahan bakar ya kan. Nggak boleh, mintanya Uni Eropa nggak boleh lo impor aja ke negara gue gitu lo, nggak usah lah pakai BBM sawit ya kan, BBM-nya dari fosil aja gitu ya, nggak bisa ya kan. Kalau urusan menghemat kantong negara kan apa tidak gitu loh, jangan dikte gitu loh. Rumah lo jauh di Eropa sono, ngapain ngatur yang di sini? Ya nggak bener Jadi, banget. usut punya usut ini dikabarkan Indonesia itu menang melawan Uni Eropa di kasus diskriminasi kelapa sawit Indonesia. World Trade Organization WTO memutuskan bahwa Uni Eropa telah melakukan ketidakadilan dan merugikan bagi minyak sawit dan biofuel Indonesia. Disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Wamendak Diah Roro Esti Widya Putri mengungkapkan kemenangan Indonesia dalam sengketa dagang kelapa sawit ini dapat berkontribusi positif terhadap nilai perdagangan Indonesia ya. Tentunya kami mengapresiasi itu mengenai ekspor dan permintaan itu biasanya lintas negara termasuk dari Eropa. Kami berharap ini justru akan bisa berkontribusi terhadap nilai perdagangan kita secara keseluruhan. Otomatis dengan jumlah ekspor ya yang semakin meningkat, ketergantungan Indonesia kepada impor juga berkurang. Seperti itu ujar Diah Roro dikutip dari kantor berita Antara. Kemenangan Indonesia di WTO ini juga bisa berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia ya. Perekonomian Indonesia ini siap ngebut seedan-edannya ya. Karena apa ya? Ya Diah Roro menyebutkan lalu kemudian pasti ada dampaknya pada perekonomian negara Indonesia, dan yang berikutnya adalah bahwa ini menjadi stabilizer karena mengenai isu nikel itu kita selalu digugat. Sedangkan kita punya kebijakan dalam negeri yang dirasa sangat penting, apalagi dengan hilirisasi yang seperti disampaikan Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menyampaikan ya suatu hal yang juga sangat penting untuk kita laksanakan di dalam negeri. Seperti itu. Nikel pun ya digugat-gugat, ya sawit digugat gitu. Pokoknya ini penjajahan zaman now ya Bren ya, penjajahan zaman now. Dan Wakil Menteri Perdagangan sangat menyambut baik pemerintah Indonesia yang berhasil membuktikan diskriminasi oleh Uni Eropa dalam sengketa dagang kelapa sawit di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia, Dispute Body World Trade Organization ya. Secara keseluruhan
tentu Indonesia dengan kemenangan ini menjadi sesuatu hal yang pendobrak terkait aturan-aturan yang mulai nyeleneh ini, Bre. Usut punya usut, pemerintah Indonesia ini berhasil membuktikan diskriminasi oleh Uni Eropa (UE) ya dalam sengketa dagang kelapa sawit di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia. Hal ini tertuang dalam laporan hasil putusan panel WTO, panel report yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025. Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan pemerintah Indonesia menyambut baik putusan panel WTO pada sengketa dagang terkait kelapa sawit ini. Dan Pak Budi menyampaikan pemerintah Indonesia menyambut baik putusan panel WTO pada sengketa dagang sawit dengan Uni Eropa yang dikaitkan dengan isu perubahan iklim sebagai dasar agar Uni Eropa tidak sewenang-wenang dalam memberlakukan ya kebijakan yang diskriminatif atau merugikan bangsa Indonesia. Secara umum, panel WTO menyatakan Uni Eropa melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa yang berasal dari UE seperti repas dan bunga matahari. Uni Eropa juga membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih ya kepada produk sejenis yang diimpor dari negara lain ya seperti kedelai. Nah, pertanyaan ente, keikutsertaan Indonesia dalam WTO ini sebenarnya menguntungkan atau merugikan? Kalau dilihat dari pernyataan ekonomi ya yang sudah memahami terkait aturan dari Uni Eropa ini ya, Organisasi Perdagangan Dunia ini loh. Itu Indonesia kan gabung tahun 94 silam ya. Ini dianggap lebih banyak merugikan negeri ini. Meski secara kuantitatif buktinya tak dapat ditunjukkan, namun secara materi itu terlihat jelas. Karena apa? Yaitu tadi mintanya mereka itu kalau diekspor bahan mentah gitu loh, biar murah belinya kan. Yang admin sampaikan penjajahan zaman now ya itu, ya kan. Karena masyarakat Indonesia ini banyak kehilangan kesempatan kerja ya. Sehingga negeri ini dipaksa untuk mengekspor barang mentah ke luar negeri. Akibatnya perusahaan nasional bangkrut dan merumahkan sebagian besar pekerjaannya. Seperti itu, Bre. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, Indonesia ini tercatat sebagai negara yang paling banyak digugat ya akibat kebijakan perdagangan dalam negeri Indonesia ya. Jadi Indonesia pernah beberapa kali mendominasi agenda sidang selama 2 tahun berturut-turut, yakni pernah pada tahun 2015 dan 2016. Bahkan 5 dari 7 agenda sidang adalah pembahasan tentang klarifikasi dan keberatan anggota WTO atas kebijakan perdagangan Indonesia. Jadi seperti itu ya. Bolak-balik kalah juga, Bren. Jadi juga cukup menang ya, kalah juga karena Badan Perdagangan Dunia ini rada-rada kalau nggak menguntungkan negaranya ya dijegal gitu loh, Bren. Unik ya. Dan ini bukan terjadi pada hanya sawit saja. Nah, apa saja nih? Ya jadi nikel ya kan. Yang jelas adalah nikel itu pada tahun 2019 yang lalu. Ya kan, Indonesia merupakan produsen tambang biji nikel terbesar di dunia dengan tingkat produksi mencapai 800.000 ton ya dari total produksi nikel dunia. Berdasarkan data ISDM, Indonesia merupakan negara terbesar menghasilkan nikel di dunia. Sebanyak 52% cadangan nikel di dunia ada di Indonesia. Jadi bolak-balik nikel pun juga disasar, Bren. Seperti itu. Nah, Bren, itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut. Ini Indonesia dinyatakan menang melawan gugatan WTO, Badan Perdagangan Dunia ya, terkait intimidasi atau diskriminasi pembuatan BBM biodiesel ya kan. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Ya begitulah ya, ikut bangga ya karena di Indonesia ini sangat banyak banget bahan mentah yang dikirim ke luar negeri dan diolah menjadi bahan matang dan dikirim lagi ke Indonesia sehingga barangnya jauh lebih mahal guys. Dan harapannya semoga Indonesia bisa mengolah sendiri dari barang mentah bisa menjadi barang matang, barang jadi dan bisa kirim ke semua negara dan Indonesia bisa menjadi negara maju. Yuk, kira-kira gimana nih tanggapan kalian mengenai video barusan dan apa harapan kalian untuk negara ini? Silahkan langsung di komen aja di bawah sini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe di bawah. Thank you. Damn.